Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UK PPG dalam jabatan tahap 1 tes tahun 2025 ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan dilancarkan UK PPG-nya dan segera sertifikasi. Amin Allahumma amin. Soal ke-6, Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8, sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. 1. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. 2. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai ke sekolah. 3. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. 4. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 8.50. Dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. 5. Meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. 6. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9. 7. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat. Rangkaian keputusan yang akan Anda ambil adalah, di sini masalahnya itu Anda itu sebagai guru IPS ya teman-teman ya. Anda memiliki satu orang anak terus kemudian bersekolah di PAUD. Pada hari ini Anda itu memiliki jam mengajar pada pukul 7 ya teman-teman ya, sampai dengan pukul 9.30. Selain itu Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan pada waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah mulai pukul 9. Nah, anak Anda mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8, sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Nah, di sini terdapat beberapa alternatif ya teman-teman ya, alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. Kita sebagai seorang guru memiliki anak, terus kemudian kita juga mengajar. Nah, pasangan kita itu kebetulan sedang dinas di luar kota. Jadi apa yang harus dilakukan? Untuk opsi A itu mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. Di sini hanya mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda ya teman-teman, dan mendampinginya. Berarti tidak hanya fokus ke anaknya saja, kita skip untuk opsi yang nomor 1. Karena kenapa? Karena untuk opsi nomor 1 itu hanya mementingkan anaknya saja, padahal Anda itu sebagai guru ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk opsi yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai sekolah. Ini bagus ya teman-teman, mengantar sampai sekolah, tidak mendampinginya saat lomba ya. Betul, ini bagus untuk opsi yang nomor 2. Untuk opsi nomor 3, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 9.30. Di sini padahal Anda itu juga harus mengantar anak Anda ya teman-teman ya untuk lomba ya, tidak mempersiapkan semuanya, jadi skip saja untuk opsi yang nomor 3. Opsi yang keempat, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.50, dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, kita sebagai guru tidak lupa tanggung jawabnya untuk mengajar ya. Oke, bagus untuk opsi yang nomor 4. Untuk opsi yang kelima, meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. Ini nggak boleh ya teman-teman, meminta guru piket untuk mengganti ya, kita malah mengutamakan yang lain ya, tidak dengan mengajarnya. Kita skip saja untuk nomor 5. Untuk nomor 6, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9. Padahal kita itu mengajar sampai 9.30, jadi kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman, malah mengurangi waktu jam mengajar. Kita skip saja untuk opsi nomor 6. Untuk nomor 7, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat. Rangkaian keputusan. Nah, ini iya teman-teman ya. Untuk nomor 7, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40. Iya, karena kita tuh selesai mengajar pukul 9.30 dengan izin terlambat. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang nomor 7. Jadi sesuai jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, 2, 4, dan 7 ya.
Soal ketujuh, seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah A. Memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. B. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. C. Memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. D. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. E. Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Jadi di sini adalah masalahnya adalah peserta didik itu tertangkap menyontek ya teman-teman ya pada saat ujian. Terus kemudian peserta didik itu mengaku melakukannya karena khawatir ya jika mendapatkan nilai jelek maka orang tuanya akan memberi hukuman. Nah, tindakan yang harus Anda lakukan dan tindakan yang harus Anda ambil Anda sebagai seorang guru apa? Yaitu dengan untuk opsi yang A, memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahasnya lebih lanjut. Di sini tidak membahas lebih lanjut, ini tidak boleh ya teman-teman. Kita sebagai seorang guru harus menjelaskan, harus memberitahu konsekuensi seperti ini dan sebagainya, dan harus bertanya kamu kenapa menyontek dan begini begitu ya teman-teman ya. Itu juga penting ya, kita harus lebih tahu ya kita sebagai seorang guru ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. Di sini hanya memberikan hukuman ya teman-teman, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. Nah, hanya memberi hukuman saja. Ini mungkin tidak jera ya teman-teman ya, dia malah mungkin bisa menjadi nanti ya. Untuk opsi yang B kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Jadi di sini masalahnya kan kepada peserta didik ya teman-teman, anaknya sebelum ke orang tuanya kita juga harus tahu apa penyebabnya ya. Jadi untuk opsi yang C kurang efektif ya teman-teman. Opsi yang D, mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan. Di sini ada kata mengabaikan, kita skip saja langsung biar lebih cepat. Untuk opsi yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Ini bagus sekali opsi yang E ya teman-teman dibanding opsi yang lainnya. Kenapa? Karena di sini kita sebagai guru kita juga perlu berdiskusi secara pribadi. Kenapa kamu begini? Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah ditahu penyebabnya, terus kemudian memberikan nasihat dan konsekuensinya seperti ini. Jika kamu menyontek, kamu ya harus begini. Nah, seperti itu, mendapatkan nilai yang jelek ya ketika menyontek itu ya. Jadi di sini masalahnya itu memberikan nasihat dan konsekuensi, yaitulah seorang guru ya, berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Nah, konsekuensinya ya tadi mengerjakan sendiri. Ketika sudah ketahuan menyontek, nah ketika sudah ketahuan menyontek anak tersebut ya harus bagaimana konsekuensinya ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-8, beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. B. Memotivasi siswa untuk kerja keras, belajar dan menyelesaikan tugas. C. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Jadi di sini masalahnya adalah Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugasnya dengan benar ya teman-teman. Murid Anda itu mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Nah, Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini adalah, jadi kita harus tahu penyebab utama ya. Untuk kita juga harus mencari solusinya. Untuk opsi yang A, memberikan nilai rendah. Di sini langsung memberikan nilai rendah. Kurang efektif ya teman-teman. Itu tindakan yang tidak perlu dilakukan ya teman-teman. Untuk opsi yang A di sini memberikan nilai rendah. Ini kurang efektif untuk opsi yang A. Jadi kita skip saja karena terlalu buru-buru ya teman-teman, tanpa kita tahu penyebab utamanya seperti apa ya. Untuk opsi yang B, memotivasi siswa untuk kerja keras, belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, ini bekerja keras dalam pembelajaran ini kurang efektif juga ya. Padahal di sini diketahui seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memberikan lebih
banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Di sini malah memberikan lebih banyak tugas, malah yang ada siswa ini malah tidak fokus ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Di sini bagus sekali ya teman-teman. Untuk opsi yang D, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari solusi pola kesulitan yang mereka hadapi. Ini bagus dibanding opsi yang lainnya. Kita bandingkan dengan opsi yang E, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Nah ini kita sebagai seorang guru juga harus tahu penyebab utama dari masalah ini. Nah, kita sebagai seorang guru juga perlu menjelaskan penjelasan yang lebih panjang dan rinci materi pelajaran dan tugasnya. Nah ini ya teman-teman, kita juga sebagai seorang guru itu juga perlu seperti itu ya. Jadi kita bandingkan untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman, karena di sini ada menjelaskan lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya ya. Jadi jawaban paling efektif itu adalah opsi yang E. Soal ke-9, saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah A, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. B, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. C, mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang telah dibuatnya. D, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. E, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam. Di sini masalahnya itu pada saat pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan ya teman-teman ya, dan membuatnya mengantuk lah ini. Terus kemudian peserta didik lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat tergelisah. Nah, respon Anda terkait hal ini, apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru ketika Anda melakukan pembelajaran geografi terus tiba-tiba peserta didik mengatakan bahwa pembelajaran Anda itu membosankan dan membuatnya mengantuk ya teman-teman ya. Oke, lanjut langsung saja untuk opsi yang A, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. Ini malah mereka memilih metode ya teman-teman ya. Malah mereka memilih metode sesukanya. Kita skip saja untuk opsi A. Opsi yang B, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Ini malah meminta menjelaskan ya, menurutnya lebih baik, malah meminta untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif ya teman-teman. Ini malah meminta kepada peserta didik seperti itu. Kita skip saja, kita seorang guru itu juga harus berkomitmen juga ya. Untuk opsi yang C, mengabaikan komentar. Di sini ada kata mengabaikan, langsung kita skip saja. Opsi yang D, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi, kurang efektif ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Ini bagus sekali ya, menegur peserta didik ya. Kita sebagai seorang guru tuh ya harus menegur ketika ada peserta didik seperti itu ya, membuatnya malah mengantuk. Peserta didik bilang seperti itu tuh juga termasuk kurang sopan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-10, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi penting dan membutuhkan konsentrasi penuh menurut peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu adalah tindakan apa yang paling tepat yang dapat
dilakukan Bu Eno, yaitu untuk opsi yang A, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik pada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Untuk opsi yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Untuk opsi yang C, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada Bu Eno mereka menggunakan isyarat non-verbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Untuk opsi yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. E, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus berjalan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Di sini adalah Bu Eno sebagai guru fisika ya teman-teman, mengajar kelas 11 pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru. Ini muridnya itu tidak fokus ya teman-teman, tidak fokus dan mulai saling berbisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh. Nah, jadi tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu untuk opsi yang A, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru, bahwa di situ murid-muridnya itu tidak fokus ya teman-teman ya. Malah di sini Bu Eno berbisik ini malah kurang efektif ya teman-teman. Untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Di sini Bu Eno memberikan waktu senyap terus kemudian memperingatkan mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat non-verbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Ini bagus ya teman-teman ya, ada isyarat non-verbal, bagus sekali. Untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Untuk opsi yang D ini kurang efektif ya teman-teman ya. Di sini setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru, tidak seperti untuk opsi yang C di sini. Kalau untuk opsi yang C di sini kan menggunakan isyarat non-verbal ya teman-teman, itu bagus ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus. Di sini hanya menegur halus ya teman-teman ya, kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Kemudian kalau misalkan Bu Eno memberikan, misalkan kalau Bu Eno itu hanya menegur halus, itu kemungkinan murid-murid tersebut bisa berbisik-bisik lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C.